aku mau Q&A plus mukbang. Penasaran kan pertanyaan-pertanyaan apa aja dan tentang apa aja? Jadi stay tune terus ya. Oke guys, langsung kita mulai aja ya. Nah, di depan aku ini udah ada mie goreng. Ini aku mau mukbang sambil makan, mau Q&A sambil mukbang. Nah, Q&A-nya itu tentang kuliah keperawatan. Langsung aja kita mulai ya. Ini udah aku catat di buku catatan aku pertanyaannya. Ini udah aku survei beberapa pertanyaan. Jadi langsung aja kita mulai. Oh ya guys, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Selamat makan. Menurut aku dari pilihan itu gak ada yang menjanjikan sih, karena dari awal kan emang aku udah gak bisa dibilang panggilan hati gitu. Dari awal emang aku mau terjun ke dunia ini, ya aku harus menerima apapun itu resikonya, entah apapun itu yang aku dapat gitu, aku harus terima apapun itu. Jadi kalau untuk kuku panjang, aku malah jadi gemes, pengen gunting gitu. Aku gemes banget kalau cuma panjang ya, tapi kalau misalnya panjang kotor, aku kayak gemes banget kenapa sampai kotor gitu. Nah kalau pup nggak jijik sih, tapi mungkin pas pertama awal-awal aku PKL di panti jompo itu kan kayak ganti pampers tuh kayak udah rutinitas banget gitu. Nah aku di sana tuh pertama kali ganti pampers yang BAB-nya tuh cair, itu tuh aku nggak mau nunjukin itu di depan orangnya gitu. Jadi kayak aku nahan mual aja sih, sampai berasa kayak pahit di sini gitu loh. Dan ya udah, akhirnya kayak itu jadi pengalaman sih, bukan jadi malah hal-hal yang menjijikan gitu. Nah kalau untuk pipis, karena aku udah sering gantiin adik aku yang ngompol gitu ya, bahkan tanpa handscoon gitu, jadi udah kayak hal biasa aja gitu. Kalau aku nggak pernah membasuh, maksudnya kan itu termasuk di tindakan memandikan kan. Jadi aku nggak pernah mandiin pasien cowok. Waktu itu pernah, tapi bukan memandikan, beri obat salep gitu kan di penisnya. Aku nggak tahu itu diareksi atau enggak, karena kan yang megang kakaknya, karena harus didampingin kan, karena waktu itu aku masih SMK, didampingin sama kakaknya yang megang, terus aku juga ngasih salep gitu. Itu bentuknya nggak utuh seperti biasanya gitu, ini setengah, itu pas ke operasi apa gitu aku lupa, jadi tinggal setengah gitu. Jadi aku nggak, kan kalau ereksi itu kan ketahuan kan. Nah tapi kalau ini tuh, jadi aku nggak tahu kalau itu ereksi atau bukan, dan bukan aku juga yang membasuhnya, aku hanya memberikan salep. Sering banget. Contohnya kan infus, itu kan harusnya tindakan dokter kan, tindakan yang harusnya dilakukan oleh dokter. Nah tapi itu ya aku lakukan. Tapi kalau untuk infus ke pasiennya langsung, itu harus didampingin kan, karena aku belum ada lisensi gitu. Nah aku didampingin sama kakaknya untuk infus itu, sering ya, beberapa kali. Kalau udah sama temen sih ya udah infus aja gitu. Itu kalau di rumah sakit ya, infus pernah, sering malah. Terus IV misalnya, pemberian obat lewat IV gitu, itu sering banget gitu, malah hampir tiap hari gitu. Ambil darah, nah itu sebenarnya sih ada beberapa yang biasanya ada orang labnya yang datang ke pasiennya langsung gitu buat ngambil darah, tapi ada juga beberapa yang dari perawat sendiri yang ngambil gitu. Kalau mencuri obat-obatan itu nggak pernah, karena itu istilahnya nggak diperbolehkan kan gitu. Biasanya sih kalau abis PKL aku kayak harus berharap harus ada kenang-kenangannya gitu, entah apapun itu, entah ilmu atau kejadian yang nggak bakal aku lupa gitu, entah apapun itu.
Nah waktu itu di salah satu rumah sakit, waktu aku SMK ceritanya aku disuruh ambil plastik kresek gitu. Tapi kan kalau plastik kresek rumah sakit itu kan ada logonya, ada gambarnya, ada identitas rumah sakit itu kan. Disuruh kakaknya, dia minta plastik kesini 2 gitu. Nah dari sananya tuh aku dikasih 3 kan. Jadi kayak aku satu pisah ini, terus aku bilang nih kak, tapi dikasihnya 3 gitu. Ya udah, 1 buat kamu. Ya udah deh, aku simpen kayak gitu-gitu sih. Kalau obat-obatan itu aku nggak pernah. Nggak pernah, nggak pernah. Karena kalau misalnya mau melakukan apa-apa tuh pasti cuci tangan, walaupun cuci tangannya pakai hand sanitizer ya. Jadi setiap mau siapin obat aja terus cuci tangan gitu. Karena sekarang kayaknya di rumah sakit tuh udah bagus-bagus semua ya, jadi per bed itu udah ada hand sanitizernya, jadi kayak pasti nggak mungkin nggak ketinggalan itu cuci tangan. Pernah ada yang jatuh cinta atau enggak? Aku nggak tahu, karena niat aku emang di sana cari ilmu PKL gitu. Jadi buat kepikiran cinta-cintanya itu enggak gitu, karena habis dari pasien ya misalnya, ini kita udah incernya ini dia bakalan kita bikin askepnya, kejar jangan sampai pulang duluan sebelum askep selesai, sebelum responsi selesai gitu. Nggak ada kepikiran buat kayak dia suka sama aku gitu misalnya, terus aku tahu kayak bla 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 gitu, itu nggak pernah, karena aku fokusnya ya udah. Jadi kepikirannya kayak askep, LP, responsi, bimbingan askep kayak gitu-gitu. Jadi nggak kepikiran buat ada yang suka atau enggak, dan aku juga nggak tahu juga ada yang suka sama aku atau enggak gitu. Sering melihat sih enggak, aku baru 2 kali melihat. Yang pertama di rumah sakit tempat pertama kali aku PKL, dan itu di UGD. Dan itu aku sendiri yang misalnya membantu tindakan terakhirnya dia gitu. Yang RJP temen aku yang oksigennya. Itu sih yang aduh berasa banget, kayak nggak nyangka gitu di depan mata sendiri gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu di panti jompo, aku nggak ngeliat langsung, tapi maksudnya ngelihat sakaratul maut itu aku nggak ngeliat ya, tapi aku ngeliatnya pas dia udah dibawa gitu loh, mau ke kamar jenazah gitu. Itu sih. Oke guys, karena Q&A-nya udah selesai, pertanyaannya udah habis, dan mie-nya masih ada, jadi aku mau habisin dulu ya. Oke guys, gitu dulu video dari aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini, boleh banget di like videonya. Jangan lupa juga komen di bawah, aku harus bikin video apa lagi selanjutnya. Dan yang paling penting ada subscribe, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Ingat ya, aku masih ada giveaway loh.
Jadi sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.